Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun wa ba'du. Sahabat sekalian dimanapun berada, bertemu kembali kita dengan channel Kasbi wa Kasbi dalam kajian tafsir. Pada minggu lalu, alhamdulillah, kita telah memulai dengan mukadimah surah Al-Baqarah dan ayat 1, ayat 2 surah Al-Baqarah telah kita bahas. Dan dalam hal ini kita membahas tafsir Ibnu Katsir tentangnya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan ayat 3 dari surah Al-Baqarah ini. Akan kita bacakan dulu potongan ayatnya atau bunyi ayatnya, kemudian terjemahannya, baru setelah itu kita lihat ya tafsiran dari ayat 3 surah Al-Baqarah ini. Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman atau percaya kepada yang gaib dan mendirikan salat, dan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka nafkah atau infakkan. Inilah bacaan dan terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 3 ini, sahabat sekalian, dan kita yakin semua kita sudah memaklumi dan memahami ini. Sekarang mari kita lihat kajian tafsirnya. Apa betul maksud dari setidaknya ada 3 poin di dalam ayat ini. Pertama itu adalah yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua wa yuqimunas shalah. Dan yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Tentu secara sederhana kalau kita melihat terjemahannya sudah tergambar oleh kita percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita lihat kajian tafsirnya, tentu akan lebih dalam lagi pemahaman kita tentang ini. Mari kita lihat, sahabat sekalian. Wa ammal ghaibu, adapun kata-kata gaib dalam ayat yu'minuna bil ghaib ini, al muradu hahuna, yang dimaksud di sini, faqad ikhtalafat ibaratus salafi fih, maka ungkapan ulama-ulama salaf tentang ini terdapat beberapa perbedaan. Nah, jadi kata-kata gaib di situ ulama-ulama salaf itu mencoba menafsirkannya, ya, memahaminya, mengungkapkannya, dan itu ada sedikit perbedaan di antara mereka. Faqala Abul Aliyah, maka berkata Abul Aliyah berpendapat tentang makna ghaib. Yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib, percaya atau beriman kepada yang gaib itu apa? Yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jannatihi wa liqaihi wa bil hayati ba'dal maut fahadha ghaib kulluh. Ini pengertian yu'minuna bil ghaib menurut Abu Aliyah. Apa itu? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, surga, pertemuan dengan Allah, hidup setelah mati, dan ini semuanya termasuk perkara gaib. Nah, ini pendapat dari Abul Aliyah. Wa qala As-Saddi, berkata pula As-Saddi, ini juga pakar tafsir. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, wa Ibni Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud, al-ghaibu, yang dimaksud dengan gaib dalam kalimat atau ayat yu'minuna bil ghaib itu ma ghaba 'anil ibad, yaitu apa saja yang gaib atau yang tidak terlihat atau yang tidak nyata dari hamba-hamba. Apa itu? Min amril jannah
urusan surga, wa amrin nar, perkara neraka, wa ma dzakara fil Qur'an, dan apa yang telah wa ma dzukira fil Qur'an, dan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini pendapat dari As-Sadi ya. Dia mengambil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kemudian waqala Atha. Atha berpendapat yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib itu adalah man amana billah faqad amana bil ghaib. Siapa atau orang yang beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah beriman kepada yang gaib. Jadi banyak ya pendapat para ulama salaf yang menjelaskan tentang yu'minuna bil ghaib ini. Ada yang menyebut tadi yu'minuna bil ghaib itu Allah, malaikat. Ada yang menyebut yu'minuna bil ghaib itu adalah surga, neraka, kemudian hidup setelah mati, apa yang diberitakan oleh Al-Quran dan itu belum terjadi, itu perkara-perkara gaib. Ada yang menyebut, ya kalau kita sudah beriman kepada Allah, pasti beriman kepada yang gaib. Karena Allah itu gaib, tidak terlihat secara nyata oleh mata kita. Tetapi fakullu hadhihi mutaqaribah fi makna wahid. Walaupun ada perbedaan-perbedaan atau muncul pendapat-pendapat dari beberapa ulama tadi, tetapi semuanya ternyata berdekatan maknanya, ya. Mutaqaribah fi makna wahid. Jadi dalam satu makna. Apa itu? Ya sesuatu yang tidak terlihat oleh kita, itu disebut dengan gaib. Jadi orang yang bertakwa itu. Nah, kan kemarin di ayat 2 ya, Quran diturunkan petunjuk bagi orang bertakwa, Quran diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Pasti dia percaya kepada sang penciptanya terlebih dahulu. Allah, malaikat gitu ya, kemudian surga, neraka, dan sesuatu yang belum kita lihat hari ini. Bahkan Rasul juga tidak kita lihat ya. Nah, itu tadi ada pendapat mengatakan itu juga gaib gitu ya. Atau kitab-kitab tempo dulu yang tidak kita lihat dan tidak kita temukan hari ini, itu juga termasuk perkara gaib menurut sebagian pendapat tadi, yaitu pendapat Abu Aliyah tadi ya, sahabat sekalian. Nah, ini makna dari yu'minuna bil ghaib. Kemudian kita lanjut kepada bagian kedua dari ayat 3 ini, yaitu wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala tadi, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Nah, apa pula maksud dari mendirikan salat di ayat ini? Ternyata ada beberapa pendapat para ulama. Qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan yuqimus shalah, iqamatis shalah itu, mendirikan salat itu adalah itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyu'i wal iqbali 'alaiha. Ini yang dimaksud dengan iqamatis shalah atau yuqimunas shalah dalam ayat itu. Apa? Itmamur ruku', menyempurnakan ruku'. Was sujud, menyempurnakan sujud ketika salat. Wat tilawah, menyempurnakan membaca bacaan atau ayat-ayatnya Al-Fatihah dan ayat-ayat lain setelah bacaan-bacaan yang lain. Wal khusyuk, dan juga khusyuk dalam salat, konsentrasi penuh. Kemudian wal iqbalu 'alaiha fiha, menghadap kepada Allah dalam salat tadi. Artinya kita betul-betul melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lengkap rukun syaratnya, lengkap di situ ada kekhusyukannya juga, dan disempurnakan, maka itulah yang disebut dengan yuqimunas shalah menurut Ibnu Abbas. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat juga pendapat yang lain, ini juga dimuat oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Wa qala Qatadah berkata, iqamatus shalah, yang dimaksud dengan mendirikan salat dalam ayat itu adalah al-muhafadzatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Adalah menjaga atau memelihara waktu-waktu salat. Artinya tidak ada kelalaian dalam masalah waktu. Itu yang disebut dengan yuqimunas shalah.
Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendirikan sholat itu betul-betul di waktunya, atau tidak mereka tidak sahun ya, tidak lalai gitu. Nah, ini makna dari yuqimunas shalah itu. Al-muhafadzatu ala mawaqitiha, menjaga atau memelihara waktu-waktu salat. Wa wudu'iha, juga menjaga wudu. Wa ruku'iha, menjaga ruku'. Wa sujudiha, dan menjaga sujud. Inilah kira-kira sahabat sekalian ya, tafsir atau makna dari wa yuqimunas shalah. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir dari ayat 3 ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan. Apa maksud dari menafkahkan di sini? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan yunfikun di situ adalah zakatu amwalihim, zakat harta-harta mereka. Jadi seseorang itu disebut bertakwa ketika dia mau dan tidak enggan mengeluarkan zakat mal. Ini maksud dari wa mimma razaqnahum yunfikun menurut Ibnu Abbas. Wa qala nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berkata ya, salah satu sahabat, nah, di antara sahabat Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfikun itu adalah nafaqatur rajuli ala ahlihi. Nafkahnya seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga ala ahlihi, kepada keluarganya. Jadi suami memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak, itu juga bagian dari yunfikun. Ini pendapat dari sebagian ya, dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Orang bertakwa itu artinya adalah orang yang tidak abai dengan nafkah atau kewajibannya memberikan nafkah secara harta, secara zahir kepada istri dan anaknya atau keluarganya. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga tentang yunfikun itu waqala Qatadah, berkata Qatadah, fa'amfaku mimma a'taakumullah, yaitu menginfakkan sebagian apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Jadi apapun bentuk infaknya. Kemudian waqtaro Ibnu Jarir annal ayata, Ibnu Jarir memilih ayat ini ammah, umum, yaitu fi zakat wan nafaqat, terkait masalah zakat dan masalah nafkah-nafkah infak-infak yang lain. Sebutlah itu. Mau sedekah, mau berderma, mau berzakat, mau apapun. Karena ayat yunfikun ini menurut Ibnu Jarir itu adalah sesuatu yang umum. Kemudian dikunci oleh Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, katsiran ma yuqarrinullahu ta'ala bainas salati wal infaq minal amwal. Begitu banyak ya, begitu banyak kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menyertakan dalam Al-Qur'an ini antara salat dengan infak ini. Ya, antara salat dengan infak itu atau tentang mengeluarkan harta itu banyak disandingkan ya, dikoronkan ya, disertakan, disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contoh, aqimus shalah itu selalu bersanding misalnya dengan wa atuz zakah. Selalu disandingkan. Nah, kenapa? Kata Ibnu Katsir, karena ada dua hal ya, ada dua hal dalam hidup ini yang mesti diseimbangkan, yaitu memenuhi hak Khalik, pencipta kita, dan hak makhluk. Fa inna sholata, maka sesungguhnya solat ya, yuqimunas shalah, haqqullah,
itu adalah haknya Allah. Ya. Artinya kewajiban kita untuk menyembah, menyanjung, mentauhidkan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal infak, sedangkan infak huwal ihsanu ilal makhluk. Itu adalah bentuk kebaikan kita, berbuat baik kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu seimbang orang bertakwa itu, di samping percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan itu adalah hak Allah. Kemudian juga memberikan infak terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah hak dari makhluk. Sungguh luar biasa sahabat sekalian, kalau kita dalam hidup ini betul-betul mengamalkan ya ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang-orang yang bertakwa, ya seperti yang diceritakan oleh Allah di ayat 3 ini. Insya Allah kita lanjutkan ayat 4 pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bantu like, ya, komen, subscribe, share channel ini agar berkembang dan agar bisa juga dinikmati oleh orang lain dan bermanfaat untuk kita mudah-mudahan. Kalau ada kekeliruan mohon maaf, itu kelemahan saya pribadi. Kalau ada kebenaran jangan ragu untuk menerima. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu menerima, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.